Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimalia Febrianti, NIM 03011182025015. Saya mahasiswi dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, dari kelas A Indralaya, dan dosen pengampu MK Pancasila, Bapak Dr. Andes Djartama MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila yang bertemakan Pancasila dan Etika Politik. Pancasila dan Etika Politik. Berikut pengertian dari Pancasila, etika, dan etika politik. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang ketiga, etika politik. Etika politik merupakan salah satu bentuk filsafat praktis, sehingga dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Bagaimana sih cara kita membedakan antara etika dan etiket itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin perbedaan dari etika dan etiket. Poin yang pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia, sedangkan etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Poin yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan, sedangkan etika berlaku di mana saja. Poin yang ketiga, etiket itu bersifat relatif, sedangkan etika bersifat absolut. Dan poin yang terakhir, jika kita berbicara tentang etiket, maka kita hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 poin perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Poin yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan poin yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika politik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral pula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai etika politik Indonesia yang berkaitan dengan butir-butir Pancasila yang telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 11/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Butir-butir Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meliputi politik yang dilandasi dengan nilai ketuhanan akan melaksanakan tugas sesuai fungsinya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan menyalahi sumpah jabatan. Butir-butir Pancasila pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi manusia merupakan dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga pada sila kedua ini menuntut warga negara dan penyelenggaraan negara dengan hukum yang berlaku, serta memelihara sifat budi pekerti yang luhur. Butir Pancasila pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, meliputi sila ini diharapkan supaya para penguasa yang menetapkan kebijakan untuk tidak memecah bangsa, akan tetapi untuk memperkokoh kesatuan bangsa.
Butir-butir Pancasila, sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Meliputi, sila keempat ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sehingga segala aktivitas politik seperti pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Butir Pancasila, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meliputi, keadilan sosial merupakan negara yang diharapkan setiap warga negara Indonesia agar mendapat perlakuan adil dalam segala bidang hukum, bidang sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan tersebut, penyelenggaraan negara harus sesuai. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika dalam negeri. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yakni nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, pada zaman reformasi, berupa euforia kebebasan berpolitik, sehingga mengabaikan norma-norma moral. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika di luar negeri. Meliputi dua bagian. Yang pertama, pengaruh globalisasi kehidupan, dan yang kedua, makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.